Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wala hawla wala quwwata illa billah ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab adab atau Sahih al-Adabil Islamiyah. Masih melanjutkan tema adab membaca Al-Quran. Poin yang ke-9, al-ikhlasu inda ta'allumihi wa ta'limihi wa tilawatihi, yaitu ikhlas ketika mempelajari Al-Quran, ketika mengajarkannya, dan ketika membacanya. Jadi 3 hal ini sesuatu yang harus kita tempuh dan harus diiringi dengan ikhlas. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan juga mengajarkannya. Mengajarkannya baik berupa mempelajari cara membacanya. Ya, misal kita ada sekarang atau dulu itu belajar Iqra ya 1 sampai 6 itu. Atau mungkin kita belajar turutan. Kalau di Jawa Timur namanya turutan. Istilah ngetrennya metode Baghdadi. Metode Baghdadi. Ada juga sekarang metode Umi. Dan banyak cara-cara membaca Al-Quran itu memudahkan bagi orang yang mengajarkan ataupun orang yang belajar. Dan juga mempelajari tahsin. Bagaimana cara membaca yang benar sesuai kaidah tajwid. Ya. Juga tidak lupa kita mempelajari tafsir Al-Quran. Dan ini yang paling penting. Karena seseorang dengan adanya Al-Quran itu dijadikan tuntunan. Dan tuntunan itu diambil dari kandungan makna isi yang ada dalam Al-Quran. Tidak sekedar terjemahannya, tapi ada tafsir Rasulullah SAW sendiri. Ya. Nah, kesemuanya itu perlu ikhlas. Kemudian beliau bawakan riwayat Muslim dalam sahihnya dari Sulaiman bin Yasar, di mana nanti di hari kiamat ya akan didatangkan 3 kelompok orang ya yang dimasukkan ke dalam neraka sebelum para penyembah berhala. Ya. Jadi ada 3 golongan yang nanti akan diseret ke dalam neraka yang mendahului orang-orang penyembah berhala. Yang pertama ialah orang yang mati syahid ya, ketika berjihad. Ya, ini bukan amalan sembarangan. Ya. Kemudian orang yang kedua ialah orang yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Ya, ini yang masuk dalam pembahasan kita. Ya. Orang yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian orang yang ketiga ialah orang yang bersedekah. Ya. Orang yang bersedekah. Dan kemudian ketika ditanya, ya, singkat cerita dalam hadis ini, ya, ditanya, fama alimta fiha, bagaimana kamu mengajarkannya, ya, Al-Quran itu, atau engkau mempelajarinya. Ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu, aku mempelajari ilmu atau Al-Quran dan mengajarkannya. Wa qara'tu fika, dan membaca Al-Quran ya karenamu, ya, fika itu karenamu, karena Allah, ikhlas. Ditanya, qala kadzabta, maka dijawab oleh Allah, engkau berdusta. Ya, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun wa qara'tal qur'ana liyuqalu huwa qari'un.
dusta. Kamu itu mempelajari Al-Quran bukan karena aku, ya. Akan tapi engkau mempelajari ilmu supaya dikatakan engkau seorang alim. Engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai seorang qari, ahli qiraat, ya. Faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka diperintahkan, ya, kepada malaikat, ya, atas orang tadi, maka orang itu diseret wajahnya, ya, dan dilempar ke dalam neraka. Ya, na'udzubillah. Ya. Lihat ini amalan yang sebenarnya luar biasa hebat, tapi karena tidak ikhlas, ya, karena hanya sekedar mencari gelar, ya, sebutan alim, ulama, atau disebut-sebut sebagai ahli qiraat, ya. Dia disiksa ke dalam neraka, bahkan mendahului para penyembah berhala. Ini poin penting, ya, ketika kita mempelajari Al-Quran. Lalu bagaimana kalau ada orang mempelajari Al-Quran, tiba-tiba itu muncul, ya, rasa riya itu muncul, ya, dilawan, ya, dilawan semaksimal mungkin. Ya, ketika dia bisa melawannya bersungguh-sungguh, ya, nanti Allah akan mudahkan untuk mencapai ikhlas itu. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah, ya, di jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kami Allah akan berikan dia kemudahan menuju jalan-jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang riya itu ya bisa muncul kepada siapa saja, ya, pada orang yang beramal apa saja, termasuk orang yang baca Al-Quran, ya. Makanya dilawan itu. Jangan sampai punya alasan begini, aku tidak usah belajar Al-Quran saja, nanti tidak riak, malah disiksa di neraka. Ya, ini salah juga. Ini namanya masuk perangkap setan, ya. Nggak usah beramal nanti takut riak, ya. Ini nggak usah sholat jamaah nanti dikira riak, ya. Ini namanya menghindar satu perangkap masuk ke perangkap yang lain. Ya, masalah hati ini perlu dilatih terus, ya, perlu dilatih terus. Ya. Kita masuk poin yang ke-10, an yasta'idal qari'u minasyaitonir rajim. Hendaknya dia isti'adah. Ya, ini penting. Ini ada kaitannya dengan poin yang sebelumnya. Jadi seseorang sebelum membaca Al-Quran dia membaca isti'adah, atau dia beristi'adah, atau membaca ta'awud, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya dijaga, ya, hatinya dari riya, dari yang lain-lain. Beliau hafidhahullah ta'ala membawakan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 98, ya. An-Nahl ayat 98, ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Ya. Maka apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka hendaknya meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dari setan yang terkutuk. Dan lafaz isti'adah dengan cara membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Jadi ketika kita membuka Al-Quran mushaf seperti ini, ya, kita mau membaca Al-Quran, sebelum baca kan wudu dulu, ya. Dan sebelum membacanya, ya, memegang mushaf, sebelum baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ta'awud, ini adabnya, baru dia baca. Ya. Lalu apakah harus membaca bismillah? Ya, membaca bismillah ketika nanti di awal ayat atau di awal surat, ya, di awal surat, ya. Kecuali surat Taubah, ya, karena surat Taubah para ulama memberi tuntunan tidak usah membaca bismillah, ya. Bahkan ada larangannya, ya. Ini banyak yang bergabung, ya. Selamat datang ini. Tidak bisa kita sebutkan satu-satu, ya. Banyak yang bergabung. Kita
live ini membaca adab, ya, kitab adab. Poinnya adab membaca Al-Quran. Kemudian poin yang ke-11, tahsinu sauti bil Quran, memperindah suara. Memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Ya, memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Beliau hafizahullah ta'ala bawakan dalil fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasanis sauti bil Qur'ani yajharu bihi. Ya. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Hurairah pernah mendengar Nabi SAW bersabda, setiap apa yang diizinkan oleh Allah ya, kepada sesuatu, ya, sebagaimana Nabi juga sebagaimana adina li Nabi, sebagaimana untuk Nabi, ya, sebagaimana Allah mengizinkan atas sesuatu sebagaimana diizinkan atas Nabi. Segala sesuatu itu yakni hasani sauti, ya, untuk memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Yajharu bihi, dan dikeraskan. Ya, jadi bacaannya itu ada terdengar suara. Ini dalil kalau membaca Al-Quran ya minimal didengar dia sendiri, ya, minimal terdengar suara. Tidak hanya bibirnya yang komat kamit, ya, tapi juga terdengar suara. Jahr, ini kan ada lapan jahr. Bahkan dalam hadis yang lain itu juga yang mendengarkan kita itu tidak hanya kita sendiri atau manusia, bahkan jin itu juga mendengar bacaan kita, ya, termasuk juga para malaikat, ya, itu mendengar bacaan kita. Bahkan kalau malaikat itu sangat dekat nanti ketika kita baca Al-Quran, ya, sangat dekat dengan kita. Makanya ketika hendak membaca Al-Quran disuruh siwak dulu, ya, supaya tidak terganggu bau mulut kita. Akhirnya sangat dekat malaikat itu. Ya. Warwa Abu Dawud wa sahahahu Albani an Anil Bara'i bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya. Imam Abu Dawud meriwayatkan dan disahihkan oleh Imam Albani dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, zayyinu, hiasilah Al-Quran bi aswatikum, ya, hiasilah, percantiklah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian, ya. Dan minimalnya ialah harus sesuai dengan tajwid, kaidah tajwid. Jangan sampai seseorang melantunkan, ya, Al-Quran, ya, nadanya bagus tapi ternyata banyak yang diterjang dari panjang pendeknya, dari sifat huruf yang dibaca itu tidak sesuai dengan kaidah. Dan suara itu pemberian Allah, ya. Jadi ada beberapa orang itu memang Allah takdirkan suaranya bagus, ya. Ya, suaranya bagus. Maka ketika membaca Al-Quran itu ya bagus, enak didengar. Ya, misal saya pribadi itu suka mendengar itu Misyari Rosid, itu bagus, enak suaranya, ya. Ya. Mungkin teman-teman di sini, ya, siapa Qori, idolanya siapa Qori, bisa ditulis, ya. Dan kalau kita mendengar orang yang qiraatnya bagus itu ya kita juga ingin baca Al-Quran, jadi nular ini, ya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, ya, percantiklah Al-Quran dengan apa? Dengan
suara kalian. Ya. Kemudian poin yang ke-12 ini berkaitan dengan poin yang ke-11. Ya. Kita memang diarahkan untuk memperkeras, tapi keras yang seperti apa? Ya. Apakah keras banget? Ya. Maka ada muljahri alal akharin. Ya. Poin yang 12 ini tidak boleh mengeraskan suara yang sampai mengganggu orang lain. Ya. Jadi batasannya ialah tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau orang itu bacanya di masjid, ya, ketika menanti iqamat misalnya, ya, ketika menanti iqamat, kemudian orang-orang itu ada yang baca Quran, ada yang sholat tahiyatul masjid, ya, ada yang sedang berzikir, ada yang sedang berdoa. Makanya kalau kita membacanya terlalu kenceng, itu nanti bisa mengganggu konsentrasi jamaah yang lain. Ya. Atau kita kadang membaca di rumah, ya, mungkin sudah tengah. Makanya itu nanti jangan sampai mengganggu tetangga. Misal tetangga ada yang sakit atau mungkin bacanya udah malam, ya. Ya seperti itu. Beliau bawakan dalil rawat Tirmidzi wa qala hasan. Imam Tirmidzi meriwayatkan dan beliau mengatakan ini hadis hasan gharib, ya, hasanun gharib. An Uqbah ibni Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqah. Ya. Orang yang mengeraskan, menampakkan bacaan Qur'annya seperti orang yang menampakkan sedekahnya. Ya. Wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Dan orang yang menyembunyikan bacaan Qur'annya seperti orang yang menyembunyikan sedekahnya. Dan tentu sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih utama dibandingkan sedekah secara terang-terangan. Sebagaimana dalam hadis 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat, salah satunya ialah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya pun tidak tahu, saking dia menjaga, ya, dari rahasia. Ya. Akan tapi karena dikaitkan dengan poin yang ke-11 tadi, poin 12 ini, ya, jadi cara menyembunyikan bacaan ini pun juga harus minimal terdengar oleh dia sendiri, ya. Jadi bukan artinya cuma qomat kamit atau malah dibatin, ya. Jadi zikir, ya, zikir, baca Quran itu tidak boleh dibatin, jadi harus dibaca, ya, harus dibaca di bibirnya, ya, tidak hanya dibatin. Poin yang ke-13, al-kaffu 'anil qiraati idza sya'ara binu'as. Berhenti, ya, berhenti dari membaca Quran ketika dia ditimpa ngantuk, ya. Jadi kalau orang sholat malam baca Quran, ya, ketika dia sudah ngantuk banget, ya, maka dia berhenti atau istirahat, ya. Rawi Muslimun an Ubay atau an Abi Hurairah, ya, afwan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala idza qama ahadukum minal laili fasta'jamal Qur'anu ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji. Abu Hurairah meriwayatkan, ini riwayat Muslim, ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, jika salah seorang kalian menegakkan sholat malam, ya, fasta'jama, akan tapi dia kantuk, ya, dari membaca Al-Qur'annya, ya, tidak tahu apa yang dibaca, ya, ala lisanihi, dari lisannya, ya, falam yadri ma yaqulu, dia tidak tahu apa yang dia baca, ya.
Jadi ketika seorang itu saat malam berdiri dan sangat ngantuk ketika membaca Al-Qur'annya, ya, sehingga dia tidak tahu apa lisannya yang dia ucapkan, ya, maka falyataji, maka dia hendaknya tidur dulu, ya, daripada nanti baca Quran salah-salah, ya. Ini juga ada pelajaran, tubuh kita juga ada hak, ya. Tubuh kita juga ada hak. Ketika kita sudah capek, ya istirahat, ya. Poin yang ke-14. Poin yang 14, istihbabu talabil qiraati atau istihbabu talabal qiraati min husni sauti. Dianjurkan seseorang meminta dibacakan Al-Quran dari orang lain yang bagus suaranya, ya. Jadi anjuran untuk meminta orang lain yang suaranya bagus untuk membacakan Al-Quran kepada kita. Tapi sahihaini an Abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala li an-nabi SAW iqra alayya. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, Nabi SAW pernah berkata kepadaku, iqra alayya, bacakan aku Al-Quran. Qultu a'aqra'u alaika wa alaika unzila. Maka Abdullah bin Mas'ud, ya, pun protes. Ya. Protes bukan karena menentang, membangkang, tidak, tapi beliau malu. Ya. Apakah aku membacakan Al-Quran kepadamu padahal Al-Quran diturunkan kepadamu? Ya. Ya, apakah pantas saya membacakan Al-Quran kepada orang yang nomor 1, ya, terhadap Al-Quran ini? Ya. Apakah pantas seorang murid ngajari guru, misal gitu? Ya. Qala fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ya. Maka Nabi pun menjawab, tidak apa-apa, karena sesungguhnya aku lebih suka untuk mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Ya. Ini kata Nabi. Faqara'tu alaihi suratan nisa'i. Ya. Maka aku pun membaca kepada beliau, membacakan kepada beliau surat Nisa, surat An-Nisa sampai selesai. Ya. Sampai ayat hatta balagtu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, ya. Sampai beliau membawakan ayat maka bagaimana jika kami datangkan, ya, dari setiap umat ini seorang saksi, wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan denganmu, ya, ya, kami datangkan kamu kepada mereka, ya, umat-umat sebagai saksi. Ya. Qala amsik, sampai ayat ini Nabi pun berfirman atau Nabi bersabda, amsik, sudah cukup. Ya. Fa'idha ainahu tadrifan. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud melihat ainahu tadrifan. Kedua mata Nabi SAW meneteskan air mata. Ya. Ini saking mendalami makna dari Al-Quran yang dibaca. Dan ini yang orang yang sudah menikmati bacaan Qur'annya. Inilah yang artinya baca Al-Quran yang demikian. Jadi dia tahu artinya dan bisa mentadaburi, bahkan bisa meneteskan air mata. Ya. Poin yang ke-15, wa mimma yanbaghi 'alal qari'i idza marra bi ayatin 'adzab asfaqu bi ta'awudi. Asfaqa wa ta'awada.
ya asfaqa wa ta'awwada au ayatin tanzihin nazahu wa 'azzama au du'a au du'ain tadarru'a wa idza marra bi ayatin sajadah ya. Dan seharusnya orang yang membaca Al-Quran jika lewat satu ayat azab maka dia takut, ya, asfaqa wa ta'awwada, dan meminta perlindungan kepada Allah. Atau melewati ayat kaitannya dengan tanzih, pensucian Allah, maka dia nazaha, mensucikan Allah, membaca subhanallah, ya. Wa adzama, atau doa, ya, tentang keagungan Allah atau doa, ya, maka dia tadarru, merendah, ya, merendah. Dan jika melewat ayat sajadah maka dia bersujud, sujud sajadah, ya. Rawa Muslimun an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu shalla khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan faqara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil baqarati wan nisa'i wa ali imrana idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'al sa'alah wa idza marra bi ta'awwada. Ini pernah kita baca, ya, riwayat ini. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman bahwasanya Hudzaifah bin Yaman pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika suatu malam, ya, untuk sholat tahajud. Ini dalil sholat tahajud boleh dilakukan secara berjamaah, ya. Maka beliau membacakan, ketika ngimami, membaca surat Al-Baqarah, surat Nisa, dan surat Al-Imran dalam satu rakaat, ya, dalam satu rakaat. Ya, ini sholatnya Nabi, panjang. Dan jika beliau lewat ayat yang dalamnya ada tasbih, ya, maka beliau bertasbih, ya. Tasbih maksudnya pensucian, maha suci Allah. Dan apabila beliau lewat ayat berupa tentang permintaan, maka beliau meminta, ya. Dan jika melewati ayat tentang perlindungan, maka beliau pun berlindung. Meminta maksudnya ayat tentang nikmat surga, berlindung misalnya tentang azab neraka. Allah Ta'ala laisallahu bi ahkamil hakimin. Allah Ta'ala berfirman, bukankah Allah, ya, zat yang paling hikmah, ya, bi ahkamil hakimin. Qala Allah Ta'ala, ya, alaysa dzalika biqadirin ala ahyihil mautah. Ya, bukankah yang demikian itu Allah mampu, ya, untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Qala Allah Ta'ala fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Maka pembicaraan yang mana lagi setelahnya, ya, mereka beriman, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sabbihisma rabbikal a'la. Ini contoh-contoh ayatnya, ya. Dan bertasbihlah, ya, menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Dan Allah Ta'ala berfirman, fasabbih bismi rabbikal azim. Dan bertasbihlah, ya, dengan nama Tuhanmu yang al-azim, maha agung, ya. Allah Ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Maka nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan, ya. Dan nikmat Tuhan mana, ya, yang engkau dustakan. Poin yang terakhir, ya, kita masuk poin yang terakhir dari adab membaca Al-Quran. Ya, apa arti alif lam mim? Arti alif lam mim ialah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, dikembalikan kepada Allah yang tahu, ya. Ada yang menafsirkan maksudnya bacaan atau Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf, ya, Yasin, alif lam mim, ya. Jadi huruf-huruf itu kandungan yang menyusun, ya, dari Al-Quran, ya.
Jadi ayatnya ada yang mengatakan tawakuf ya. Nanti artinya Allah dikembalikan kepada Allah. Maknanya kita tawakuf. Jadi terdiri dari huruf itu maksudnya. Alif lam mim. Artinya apa? Artinya Al-Qur'an itu disusun dari huruf-huruf hijaiyah, dari huruf alif, alif lam mim itu. Ya. Jadi setiap hurufnya itu ada kandungan barokah, kandungan kebaikan. Karena setiap hurufnya dibaca itu satu hurufnya ada 10 kebaikan. Ya. Ini yang kita baca dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Poin yang terakhir ada qiraati fi ruku' wala fi sujud. Tidak boleh membaca Al-Qur'an ketika ruku' ataupun sujud. Ya. Rawa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'a al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah sesungguhnya aku melarang, ya, telah melarang ya kalian dari membaca Al-Qur'an ketika ruku ataupun sujud. Jadi tidak boleh membaca ayat ketika ruku atau sujud, ya. Yang dibaca zikir-zikir yang diajarkan, ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ya. Atau yang selainnya, ya. Fa'amar ruku'u fa'azimu bihi. Maka adapun ruku maka agungkanlah, ya. Agungkanlah kalian fihi di dalam ruku tadi. Ar-Rabb azza wa jalla, yakni Tuhan azza wa jalla. Wa amma sujudu fajtahidu fi du'a. Maka adapun sujud perbanyaklah kesungguhan kalian dalam berdoa. Ya. Dianjurkan malah banyak berdoa ketika sujud. Ya. Fa qaminun an yustajaba lakum. Ya. Maka sangat dimungkinkan untuk dikabulkan bagi kalian, ya, ini ketika berdoa, ketika sujud, ya. Ya, terima kasih atas informasinya. Heningkanlah, diamkanlah karena akan dibaca naskah. Ya. Mungkin bisa disampaikan dari mana informasinya. Ya. Terima kasih atas informasinya, ya, Pak Saridin. Ya. Terima kasih atas informasinya. Barakallahu fikum, kita selesai dari adab membaca Al-Quran, ya, dari poin 1 sampai poin yang ke-16. Ya. Semoga bisa diamalkan. Dan kemarin poin yang paling menyentuh itu ketika membaca Al-Quran jangan sampai lebih dari 40 hari tidak khatam. Ya, ini kemarin itu ya bisa jadi renungan bagi kita. Jadi kalau idealnya, ya ideal, ini meskipun tidak wajib, ya, meskipun tidak wajib, tapi makruh dalam mazhab Hambali. Jadi kalau orang itu dalam 40 hari tidak khatam 30 juz, ya itu ada sesuatu, ya. Fihi syai', ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam hatinya. Dan ini pelajaran bagi saya sendiri dan juga semuanya. Kalau belum bisa baca Quran gimana? Udah umur, udah lanjut, udah bekerja, ya belajar itu tidak ada batasan umurnya. Jadi sampai kapanpun kita belajar dan tidak usah malu, ya. Kita sudah berumur, misal sudah punya anak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok belum bisa baca Quran, ya belajar saja, ya belajar. Kalau perlu kursus, ya. Kalau biar sungguh-sungguh, ya kursus saja yang bayar, ya. Karena kalau kursus bayar itu biasanya orang lebih semangat, ya, lebih sungguh-sungguh, ya. Jadi kalau bayar itu lebih sungguh-sungguh kalau orang kita itu, ya. Ya, bagi teman-teman yang belum bisa baca Quran, belajar, ya. Belajar sama orang yang bisa mengajari dan bayar, kalau bisa dibayar, ya. Jangan gratisan, ya. Dan banyak di YouTube itu banyak, ya, cara membaca Al-Quran, sifat-sifat hurufnya itu banyak, ya. Coba diklik aja nanti banyak. Ada yang dari awal itu metode Umi itu gampang, metode Umi itu gampang. Itu ada, diklik aja di YouTube nanti muncul. Banyak ustadz yang atau ustadzah yang mengajarkan metode Umi itu, ya, lewat online. Ya, kalau bisa belajar dengan yang offline lebih bagus, ya, lebih bisa terkontrol. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat.
Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang bergabung, Mas Isdar ya dan Pak Hendra. Ya, kita lanjut insyaallah besok ya. Insyaallah besok ada busiam, ada berpuasa ya. Ada berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.